Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta rezeki di musim Covid-19 ini. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang sekarang ini. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Akhlak Tasawuf yang mana saya akan menerangkan tentang perilaku akhlak tasawuf Rasulullah SAW. Nah, yang pertama itu tentang Rasulullah terhadap akhlak tasawuf. Nah, Rasulullah SAW itu telah menyempurnakan Islam dengan akhlak yang mulia dan amal yang baik. Nah, amal yang baik itu diantaranya adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh, bersopan santun, lemah lembut dalam berbicara, berbuat baik kepada orang lain, dengan bersedekah dengan makanan, mengucap dan menjawab salam kedamaian. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berakhlak baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rif 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rasul karena akhlak beliau lah yang sangat mulia, sebagaimana yang dijelaskan pada Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutus menjadi rasul hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ayat yang berbunyi, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan rahmat bagi seluruh alam. Dan ketahuilah bahwa tidak akan ada rahmat di alam ini kecuali dengan akhlak. Sesungguhnya akhlak itulah yang lebih penting, karena seluruh ibadah tujuan utamanya adalah memurnikan akhlak. Jika tidak, maka ibadah tidak lebih dari sekadar latihan dan olahraga saja. Nah, di sini kita dapat mencontoh ajaran Rasulullah SAW, yaitu seperti jujur, kemurahan hatinya, ketabahannya, kedermawaannya, sifat pemaafnya, serta sifat sabarnya. Nah, jujur ini adalah tidak ada yang meragukan bahwa jujur ini jujur adalah akhlak yang mulia. Makanya tidak heran jika Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu bersifat jujur. Nah, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, yang mana artinya, jujurlah kalian karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan ke surga. Di saat seseorang selalu jujur dan menjaga kejujurannya, Allah SWT akan menetapkannya sebagai orang-orang yang jujur. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan adalah mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Bila seseorang selalu berbohong dan membiasakan diri untuk berbohong, Allah SWT akan meletakkan sebagai pembohong, yaitu terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Nah, jujur ini memiliki banyak definisi, namun ada satu yang sering digunakan dan mudah dipahami, yaitu perkataan yang benar sesuai dengan realita yang dilihat oleh orang yang menyatakan meskipun orang lain itu tidak mengetahuinya. Nah, kejujuran dan kebenaran memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan janji yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kebajikan, yang istilahnya janji yang benar. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, yang mana artinya mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya, dan
yang mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka yang akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu adalah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Itu terdapat pada Quran Surah Al-Ahqaf ayat 16. Nah, ada sifat kedermawaannya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sangat sederhana, sangat dermawan, yaitu dia selalu tidak pernah menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mewah. Dia selalu sederhana dalam menggunakannya dan tidak berlebihan dalam memakainya. Lalu ada sifat yaitu memaafkan. Nabi Muhammad SAW itu selalu memaafkan umat-umatnya, yang mana dulu Nabi Muhammad SAW pernah dilempari kotoran unta, namun Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Dia selalu memaafkan orang-orang yang selalu jahat kepadanya. Maka itu kita harus bersikap seperti perilaku Nabi Muhammad SAW, meskipun itu sangat susah untuk kita sendiri. Lalu ada yaitu sabar dan bersyukur. Ketahuilah bahwa kesabaran itu tersusun dari ilmu, keadaan, dan perbuatan. Nah, ilmu itu di dalamnya itu adalah seperti pohon, keadaan seperti ranting, dan perbuatan adalah seperti buah. Maka engkau mengetahui bahwa kemaslahatan agama terletak pada kesabaran. Hal itu mewariskan kekuatan dan panggilan menuntut kesabaran. Kesabaran karena ibadah adalah mengetahui bahwa ia bersabar beberapa hari dan kemudian sebagai imbalannya ia akan memperoleh kebahagiaan untuk selama-lamanya. Nah, kebanyakan sabar adalah itu keharusan menahan diri dari syahwat dan terlepas dari pengaruhnya, sebagaimana telah disebutkan. Di antara yang menguruskan kita kesabaran adalah jika seseorang hendak berbuat jahat dengan perkataan dan perbuatan. Syukur adalah menyadari bahwa tidak ada yang memberi kenikmatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila engkau mengetahui perincian kenikmatan Allah kepadamu dalam anggota tubuh, jasad dan ruhmu, serta seluruh yang engkau perlukan dari urusan-urusan penghidupanmu, muncullah di dalam hatimu rasa senang kepada Allah dan kenikmatannya serta anugerahnya atas dirimu. Rasulullah SAW sangat bersabar dan bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, di sini kita tuh harus menaati dan meneladani Rasulullah SAW, karena kita wajib untuk menaatinya. Kita sebagai umat Islam, kita harus bisa mencontoh perilaku Rasulullah. Nah, dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat atau kesaksian bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah tuh memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah SAW. Di antaranya ada dibarengi dengan perintah ta'ala kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di sini kita tuh diperintahkan untuk menaati Rasul dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah tadi penjelasan terhadap materi, yaitu perilaku akhlak tasawuf Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.